selamat Natal untukmu kasih. Natal yang indah penuh kedamaian. Cek cek. Selamat sore, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam PKB, salam PKB, salam PKB. Ya, jadi sesuai dengan yang sudah diberitakan kepada kita sekalian bahwa sore hari ini akan dilaksanakan Natal PKB Jemaat Keramat, dan adapun susunan acara kita sore hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga menyanyikan lagu Mars PKB, kemudian yang keempat sambutan, dan yang kelima ramah tamah dan penutup. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, firman-Nya mengatakan, dahulu kala Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima
segala yang ada. Hari ini kita berkumpul untuk merayakannya dengan berbagai kondisi kehidupan secara pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara dalam situasi keterbatasan karena masih adanya pandemi COVID-19. Dalam kondisi tersebut, mari kita yang ada dalam gedung gereja ini, yang ada di rumah, kita tetap bersama-sama dalam iman. Kita bangkit, kita berdiri untuk merayakan kelahirannya dengan satu pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sidang Masa Raya Natal, ibadah Natal, persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja di Jemaat Keramat saat ini berlangsung dalam tuntunan kasih Tuhan. Amin. Salam kepada kita semua yang telah dilimpahi berkat lewat kelahiran Sang Juru Selamat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mika 5 ayat 1, Raja Mesias dan penyelamatan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas 2 ayat 1 sampai 7 berbunyi, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung.
Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelap bersinar terang bakar. Harapanmu dan doamu kini terkabullah. Mungil Betlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelap bersinar terang bakar. Harapanmu dan doamu kini terkabullah. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Sidang Masa Raya Natal yang dikasihi Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, terang sudah datang menerangi kegelapan dunia. Namun kita masih seringkali hidup dalam kegelapan. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, agar kita dapat merasakan kasih dan pengampunannya. Ya Tuhan, setahun sudah kami diperkenankan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang mulia sebagai kepala keluarga. Namun kami menyadari bahwa dari hari ke hari, banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Menyakiti hati istri dan anak-anak yang Engkau karuniakan kepada kami. Sesungguhnya dalam hati
Kami menginginkan yang terbaik bagi mereka. Kami telah berusaha melakukannya, namun karena keterbatasan sebagai manusia biasa, terkadang menemui kegagalan untuk menjadi teladan dalam keluarga. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kiranya kami. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 103 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Vokal grup PKB. Padamu Tuhan bersimpuh berdoa, Tuhan dengarlah anak-Mu. Agar tak ku tersesat di jalanku. Kasih
setiamu ku rasakan, meski rapuh mendera di hidupku. Firman-Nya kekal selalu menerangiku di setiap langkahku. Padamu Tuhan, ku datang, bersimpu berdoa. Tuhan, dengarlah anakmu. Jiwa ragaku ini di tangan-Mu Tuhan, takkan pernah lepas kasih-Mu, ampunilah. Berkat dan anugerah-Mu Tuhan takkan pernah terhenti. Oleh waktu Bapa pegang tanganku agar tak ku tersesat di jalanku. Kasih setiamu ku rasakan, meski rapuh mendera di hidupku. Firman-Nya kekal selalu menerangiku di setiap langkahku. Berkat dan anugerah-Mu Tuhan takkan pernah terhenti. Oleh waktu Bapa pegang tanganku agar tak ku tersesat di jalanku. Kasih setiamu ku rasakan, meski rapuh mendera di hidupku. Firman-Nya kekal selalu menerangiku di setiap langkahku. Firman-Nya kekal selalu menerangiku di setiap langkahku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berita kesukaan bagi seluruh dunia kembali dikumandangkan. Sesungguhnya terang telah bersinar bagi orang yang berkenan kepadanya. Kegelapan tidak lagi menguasainya. Kini dan di sini, lilin Natal menjadi pertanda bahwa terang itu telah datang. Telah lahir terang itu, Kristus Tuhan di kota Daud. Marilah, teruskanlah terang itu.
Kita bangkit berdiri, sama-sama kita menaikkan pujian lagu Malam Kudus, Kidung Jumat 92 ayat 1 sampai yang ketiga. Anak tidur telah, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, dunia hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar menggegam, bala surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Salom, lahir Raja Salom. Sama-sama dalam bahasa Toraja Bakaron. Keadilan kepadanganlah, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan berita Natal. Yang di dalamnya kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil menurut Matius 1 ayat 18 sampai 25. Mari kita berdoa. Kasih-Mu, ya Tuhan,
sungguh ajaib. Menebus dan menyelamatkan kami dari kutuk dosa. Melalui kelahiran dan kehadiran Putra Natal bagi kami. Dan karena itu, bersama dengan persekutuan kaum bapa yang ada di Jemaat Keramat di sini, dengan penuh sukacita dan rasa syukur, hari ini kami datang untuk memperingati dan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami. Walaupun dalam keadaan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami tetap bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing telah sedia untuk mendengarkan berita Natal. Beri hikmat bagi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang diperkenankan Tuhan bersama dengan persekutuan kaum bapa merayakan atau memperingati Natal pada saat ini. Shalom, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang ada di gedung gereja, pasti juga bapak-bapak yang ada di rumah juga didampingi dengan PWGT-nya. Salam PKB.
Tole pa. Pisan pa. Iya. Saya bisa memastikan bahwa kaum bapak yang ada di rumah dan juga yang ada di gedung gereja di sini adalah kaum bapak Kristen. Bukan begitu? Itu sudah pasti. Tapi sejatinya kalau bapak-bapak atau suami-suami mengaku sebagai suami Kristen atau bapak Kristen, sejatinya harus wajib menjadi suami atau bapak yang baik. Itu harus. Yang namanya bapak Kristen, suami Kristen harus menjadi suami atau bapak yang baik. Bapak-bapak ketawa-ketawa yang ada di gedung gereja di sini. Iya. Tentunya kalau kita mau memberikan penilaian atau mengukur seperti apa bapak yang baik, seperti apakah suami yang baik itu, pasti relatif. Ada yang menilai, ada yang mengatakan bahwa saya adalah suami yang baik, saya adalah bapak yang baik karena saya bertanggung jawab menafkahi keluarga saya. Itu benar. Dan memang itu sudah tanggung jawab, amanat yang diberikan kepada suami atau laki-laki. Dia harus mencari nafkah bagi keluarganya. Tapi apakah kita hanya mau mengukur atau menilai bapak yang baik itu, suami yang baik itu kalau dia bisa mencukupkan secara materi? Kebutuhan dalam keluarga. Bukankah yang banyak kita saksikan, ada banyak bapak keluarga yang kalau dilihat pendapatannya itu sangat luar biasa. Tetapi sayangnya kehidupan keluarganya jauh dari ketenangan, jauh dari kedamaian. Sehingga kita bisa katakan bahwa ukuran bapak yang baik, ukuran suami yang baik itu tidak hanya diukur atau dinilai dari hal materi. Mari kita lihat seperti apa kata firman Tuhan, suami yang baik atau bapak yang baik itu. Dalam kitab Kolose, pasal 3 ayat 19, di situ Paulus katakan begini. Suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Suami-suami itu ukuran suami baik, bapak yang baik. Dia mengasihi istrinya dan tidak berlaku kasar. Sehingga ada istilah yang mengatakan begini, tidak ada artinya sebongkah berlian jika suami atau bapak tidak memiliki karakter yang mengasihi. Setuju bapak-bapak? Katakan tidak ada artinya sebongkah berlian. Kalau seorang suami atau seorang bapak tidak memiliki karakter mengasihi. Kalau ada suami, kalau ada kepala keluarga atau bapak keluarga yang tidak mengasihi, itu berarti dia sedang tidak memenuhi panggilannya
sebagai kepala keluarga. Saya tekankan lagi. Kalau ada suami, kalau ada bapak keluarga yang tidak mengasihi, dia sedang tidak memenuhi panggilannya sebagai kepala keluarga. Karena di Efesus juga Paulus katakan, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, maka bapak keluarga, suami itu harus mengasihi istrinya, harus. Jadi kalau tidak, dia sedang tidak memenuhi panggilannya. Sepertinya ini asik ya ibu-ibu, karena pendetanya perempuan. Ya, jadi saya berkhotbah di sini. Ya, saya memiliki perasaan ibu dan istri, dan saya mau menyampaikan harapan-harapan dari istri atau para ibu. Ya. Tapi tentunya bukan berangkat dari hati saya sendiri, tapi berangkat dari firman Tuhan. Sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, dalam memperingati dan merayakan Natal bersama PKB, saya mau mengajak para kaum bapak, karena ini konteksnya Natal PKB. Perikop ini saya bawa berulang-ulang kali. Mulai dari saya memimpin PWGT juga ya, kemarin juga, dan ini juga. Ini perikop sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Tapi dalam konteks persekutuan kaum bapak, saya mau mengajak pada kaum bapak untuk melihat sisi lain dari kisah kelahiran Yesus. Siapa yang kita mau sorot di sini? Dalam konteks, ya Yusuf. Yusuf yang kita mau sorot. Ya. Apa yang dikatakan di situ dalam kisah kelahiran Yesus? Dikisahkan saat Yusuf masih bertunangan dengan Maria. Saat Yusuf masih bertunangan dengan Maria. Tunangan itu dalam tradisi Yahudi dilakukan sebelum pernikahan, itu sama, hampir sama dengan kita. Jadi pertunangan itu dilakukan sebelum diselenggarakan pernikahan, itu tradisi Yahudi. Pertunangan itu dilakukan, kalau dalam tradisi Yahudi, pertunangan itu dilakukan secara resmi di depan umum. Dan pertunangan tersebut di situ ada kesepakatan orang tua kedua belah pihak. Kesepakatannya adalah saatnya nanti akan melanjutkan pertunangan itu ke pernikahan. Dan karena itu pertunangan itu sifatnya mengikat. Jadi itu dalam tradisi Yahudi. Pertunangan itu sifatnya mengikat. Karena sifatnya mengikat, maka dalam pertunangan itu juga sudah diberikan status suami istri. Makanya kita lihat dalam konteks pembacaan kita, katanya masih tunangan, tapi kenapa Yusuf katakan di situ dikatakan istri? Jadi memang konteksnya dalam tradisi Yahudi waktu itu seperti itu. Jadi tunangan itu sudah mengikat, sudah menjadi suami istri, tapi tidak boleh hidup bersama-sama. Tidak boleh hidup bersama-sama. Ini mungkin sama dengan tradisi kita orang Toraja ya, di Parampo. Tapi biasanya orang di Parampo sebenarnya belum bisa sama-sama, tapi biasanya kadang-kadang sudah, ya. Kalau konteks Yahudi itu tidak boleh. Sudah status suami istri, tetapi tidak boleh hidup bersama-sama karena masih dalam tunangan. Dan karena itu, kalau pertunangan itu batal, maka yang terjadi adalah perceraian. Makanya dikatakan Yusuf diam-diam mau menceraikan Maria. Ya. Jadi memang kalau dibatalkan pertunangan itu, maka terjadi perceraian di situ. Makanya kalau dibaca dalam konteks kita, kalau kita kurang memahami atau tidak tahu, kita akan katakan kenapa Yusuf mau bercerai, dia kan belum menikah. Ya. Ini, jadi memang dalam tradisi Yahudi seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang masa raya Natal, apa yang terjadi kemudian dalam pertunangan Yusuf dan Maria? Dikatakan ternyata Maria mengandung. Ternyata Maria mengandung.
Tidak mudah seorang laki-laki menerima kenyataan demikian. Baru bertunangan, belum hidup bersama sebagai suami istri, tiba-tiba Yusuf dengar, Maria mengandung. Coba para kaum laki-laki, kalau ada pada posisi Yusuf bagaimana? Ini bukan sesuatu yang mudah diterima. Marah? Pasti. Kecewa? Pasti kecewa. Yusuf juga pasti punya perasaan itu. Dia kecewa. Karena Yusuf kan juga manusia biasa. Sebenarnya Yusuf bisa saja menuntut Maria di depan umum. Bisa. Dalam adat istiadat Yahudi, bisa. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam pertunangan itu, salah satu pihak bisa menuntut. Dan Yusuf punya alasan, punya dasar untuk dia menuntut Maria di depan umum. Dan konsekuensinya, kalau itu ketahuan di depan umum, Maria pasti kena hukuman, dirajam batu, dilempar batu. Banyak orang ketika merasa dikecewakan, banyak orang ketika merasa disakiti tanpa pikir panjang. Karena mohon maaf, katanya biasanya laki-laki itu yang lebih dominan logikanya ketimbang perasaan. Ya. Banyak orang yang ketika dia disakiti, ketika dia dikecewakan, tanpa pikir panjang, langsung melampiaskan emosinya. Tidak ada di sini pasti. Ya, yang ketawa itu pasti dipertanyakan. Ya. Banyak orang yang kalau dia dikecewakan, kalau dia disakiti, langsung melampiaskan emosinya. Ada yang melakukan tindakan kekerasan secara fisik, ada juga yang mempermalukan di depan umum. Bahkan ada yang menggunakan kesempatan untuk menjatuhkan denda. Kalau di tempat-tempat lain ini kesempatan empuk kalau ada seperti ini, minta denda. Ya, minta denda yang sebesar-besarnya. Kita juga bisa lihat di tayangan media, bagaimana pasangan suami istri, bukan cuma bertunangan lagi, sudah hidup sekian lama, sudah hidup puluhan tahun, tapi karena dikecewakan, karena disakiti, tidak malu-malunya mengumbar aib mereka di depan umum. Menghadapi semuanya dengan mengandalkan emosi dan melampiaskan emosi, itu hanya memperburuk keadaan. Mari lihat Yusuf. Yusuf, sekali lagi bisa saja Yusuf melakukan atau melampiaskan rasa sakit hatinya untuk menuntut Maria. Tapi apakah itu dilakukan oleh Yusuf? Tidak. Yusuf tidak melakukannya. Walaupun Yusuf kecewa, saya yakin Yusuf kecewa. Karena buktinya dia sudah punya niat untuk menceraikan Maria. Walaupun Yusuf kecewa, walaupun dia merasa sakit hati, tetapi tidak berniat untuk mempermalukan Maria. Dia tidak berniat untuk mempermalukan Maria. Karena itu dikatakan, secara diam-diam Yusuf berniat untuk menceraikan Maria. Secara diam-diam, berarti dia tidak mau mempermalukan Maria. Secara diam-diam. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Yusuf seorang laki-laki yang mampu untuk mengendalikan dirinya. Walaupun sudah ada niat, dia tidak langsung bertindak. Apa selanjutnya yang dikatakan? Dengan niatnya itu, Yusuf masih mempertimbangkan. Dia mampu kendalikan emosinya, sudah ada niat. Tapi kemudian dikatakan, dia masih mempertimbangkan. Banyak orang yang kalau sudah sakit hati tidak dapat menahan niatnya.
segera melampiaskan. Nanti ujung-ujungnya di kemudian hari barulah menyesal. Orang katakan penyesalan tidak ada gunanya. Sudah terlampiaskan, baru menyesal. Yusuf adalah pria yang baik. Bisa dikatakan Yusuf adalah suami yang baik. Bapak-bapak, suami-suami mau seperti Yusuf? Pasti mau. Pasti mau. Kita cari mengapa Yusuf sampai bisa seperti itu. Mengapa Yusuf bisa tampil sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami yang baik. Walaupun harga dirinya terusik, dia tetap bisa mengendalikan dirinya. Walaupun dia dikecewakan dan disakiti, dia tidak berusaha untuk menyakiti dan mempermalukan. Mengapa Yusuf bisa seperti itu? Jawabannya dalam ayat 19. Apa yang dikatakan di situ Bapak-bapak? Di situ dikatakan, karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Ternyata tulus hati dalam pengertian, dalam bacaan kita ini adalah orang yang hatinya lurus. Orang yang taat, orang yang patuh kepada hukum-hukum Tuhan. Karena Yusuf itu adalah orang yang patuh kepada hukum Tuhan dan hatinya itu lurus, punya hati yang tulus. Ketaatan Yusuf kepada hukum-hukum Tuhan itu yang membentuk Yusuf untuk memiliki karakter yang penuh dengan kasih. Kita katakan semua kita mau, bapak-bapak, suami-suami mau seperti Yusuf. Tapi tidak serta-merta. Karena Yusuf bisa memiliki karakter seperti itu, bisa memiliki ketulusan hati karena kepatuhannya, karena ketaatannya kepada hukum-hukum Tuhan. Ketaatannya itulah yang membuat Yusuf memiliki karakter yang penuh kasih, karakter yang dia memiliki kemurahan hati, menjadi laki-laki, menjadi suami yang bijaksana, yang kita bisa lihat dalam tindakannya yang tidak gegabah untuk melampiaskan emosinya, tetapi dia mampu mengendalikan dirinya dan mempertimbangkan segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang masa raya Natal. Untung saja Yusuf tidak gegabah untuk menceraikan Maria. Seandainya dia menceraikan, dia akan menyesal. Tapi kalau menyesal, tidak ada gunanya. Untung saja Yusuf tidak menceraikan Maria, karena ternyata kemudian dalam mimpi Allah datang melalui malaikat untuk menyampaikan bahwa yang ada di dalam kandungan tunanganmu itu, yang ada di dalam kandungan Maria itu dia mengandung dari Roh Kudus. Dia adalah juru selamat dunia. Yang dikandung Maria itu dan yang akan menjadi anakmu itu dia adalah juru selamat dunia. Dengan demikian, di sini kita bisa melihat karena ketulusan hati Yusuf yang mau mendengarkan dan taat kepada perintah Tuhan walaupun dia harus berhadapan dengan keadaan yang buruk. Pasti orang akan melecehkan dia, laki-laki apa itu seperti itu. Sudah tahu istrinya hamil, mengandung masih mau juga dia bertahan. Pasti akan ada omongan seperti itu. Tapi Yusuf tidak mempertimbangkan apa kata manusia, tapi dalam pertimbangan, dalam pergumulannya dia mau dengar apa kata Tuhan. Dia mau taat kepada apa kata Tuhan. Apa upahnya? Apa upahnya Bapak Ibu? Saudara-saudara sidang masa raya Natal? Yusuf mendapatkan penghargaan dalam pandangan Tuhan. Yusuf mendapatkan penghargaan dalam pandangan Tuhan. Kalau tema hari Minggu tadi itu bisa kita katakan Yusuf
menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Mengapa? Walaupun kalau kita melihat Alkitab ini, dia tidak seperti Yusuf, tidak seperti dengan murid-murid Yesus yang lainnya, dengan para nabi yang berulang-ulang kali tampil. Yusuf hanya sekali saja tampil dalam kisah kelahiran Yesus. Walaupun dia hanya tidak seperti yang lain, tapi Yusuf tercatat sebagai ayah dari juru selamat dunia. Itu karena ketulusan hatinya. Kalau dia gegabah, kalau niatnya terjadi menceraikan Maria, dia tidak akan dicatat, dia tidak akan mendapatkan penghargaan dalam pandangan Tuhan. Tapi karena dia tulus hati, dia mau mendengarkan perkataan Tuhan, dia menjadi laki-laki yang punya karakter yang baik, maka Tuhan pun dalam pandangan Tuhan dia diberikan penghargaan, menjadi ayah dari juru selamat dunia. Apa yang mau dikatakan para kaum bapak dalam perayaan Natal di tahun ini ialah jika mau mendapatkan penghargaan dalam pandangan Tuhan, kalau suami-suami, kalau bapak-bapak mau mendapatkan penghargaan dalam pandangan Tuhan, dan kalau dalam pandangan Tuhan kita mendapatkan penghargaan, pasti di hadapan sesama juga kita berkenan. Itu sudah pasti. Kalau mau seperti itu, milikilah ketulusan hati. Jadilah suami yang baik. Jadilah bapa yang bijaksana. Susah tidak bapak-bapak untuk memiliki ketulusan hati, untuk menjadi ayah, untuk menjadi suami yang baik? Saya yakin itu tidak mudah. Karena saya juga istri biasanya menyusahkan suami. Ya. Ketulusan seorang bapak, ketulusan hati seorang ayah, seorang suami itu selalu teruji atau diuji. Yusuf kan diuji dengan keadaan itu kan. Bapak-bapak, suami-suami juga untuk memiliki ketulusan hati, untuk menjadi bapak yang baik, suami yang baik pasti akan selalu diuji. Diuji seperti apa? Diuji dengan istri yang cerewet, diuji dengan istri yang pencemburu, diuji dengan istri yang banyak menuntut. Ya, masa cuma begini? Ya. Belum lagi, ya, ibu-ibu ketawa. Ya, itu kan ketulusan itu diuji. Kebaikan itu selalu diuji. Istri yang rese, anak-anak yang tidak mau dengar-dengaran, sampai biasanya bapak-bapak katakan begini, jangan kasih tahu saya kalau ada apa-apa dengan anak-anak, tidak boleh bapak-bapak, karena itu berarti bapak-bapak mengabaikan tanggung jawab. Biasa kan ada bapak-bapak seperti itu, suami-suami seperti itu. Saya kan sudah cari uang, jangan lagi kasih dengar-dengar saya kalau ada seperti itu. Ya. Tapi tidak ada bapak-bapak di jemaat keramat seperti itu. Kalau ada, itu menyangkali panggilan. Karena bapak-bapak harus tahu semua yang terjadi karena dia adalah imam dalam keluarga. Dia yang akan membawa keluarga itu kepada Tuhan. Kalau dia tidak tahu apa-apa, bagaimana dia mau memohonkan untuk anak-anaknya dan keluarganya. Ya. Memang tidak mudah. Saya akui sangat sulit bagi kaum bapak, suami, untuk menjadi bapak, menjadi suami yang baik, yang memiliki ketulusan hati. Tapi ada kepastian, ada jaminan. Susah bukan berarti tidak bisa. Kalau Immanuel, Allah menyertai kita seperti tema di tahun ini. Kalau kita membuka diri kita untuk dituntun dan disertai oleh Allah, pasti Allah akan memperlengkapi kita melalui Roh Kudus untuk menjadi ayah, untuk menjadi suami, untuk menjadi bapa yang baik dalam kehidupan keluarga. Ini pesan Natal, ini berita Natal. Sehingga di tahun ini para kaum bapak, suami akan menjadi kepala keluarga yang baik bagi istri, bagi anak-anak, dan bagi keluarganya. Selamat Natal. Salam PKB.
menjadi Bapa yang baik, memiliki ketulusan hati. Satu pesan yang luar biasa buat kita PKB di Natal malam hari ini melalui firman yang sudah disampaikan oleh Bu Pendeta. Kita mendengarkan vokal grup PKB dalam satu lagu bahasa Toraja.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita. Dan mari sambil kita mempersiapkan diri memberikan persembahan, kita mendengarkan nas persembahan dari Matius 2 ayat 10 dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Untuk kita yang ada dalam ruangan ini telah tersedia satu kotak di depan. Mari kita maju ke depan dengan protokol kesehatan, tentunya dengan satu persatu. Kemudian untuk saudara-saudara yang mengikuti ibadah dari rumah, nanti bisa memasukkan dalam amplop, kemudian menyerahkan dalam atau membawa pada saat beribadah ke gereja, atau juga bisa mentransfer langsung melalui rekening Jemaat Keramat dengan memberikan keterangan Natal PKB 27 Desember. Kita angkat satu pujian sambil memberikan persembahan Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Kita ulang dari ayat yang pertama, hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Dipersilakan trio dari PKB.
Kemuliaan bagi Tuhan untuk semua persembahan pujian yang telah disampaikan oleh vokal grup PKB. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu kami menaikkan syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Bersama dengan PKB di jemaat Tuhan, jemaat keramat di sini. Kami diperkenankan untuk memperingati dan merayakan Natal. Berita Natal disampaikan khususnya kepada para kaum bapak sebagai suami, sebagai ayah, untuk memiliki ketulusan hati, menjadi suami, menjadi ayah yang baik dalam keluarga, sebagaimana keteladanan yang nyata dalam kehidupan atau sosok seorang Yusuf. Bahkan lebih daripada itu adalah keteladanan yang telah dinyatakan oleh Kristus, mau berkorban demi kasih-Nya kepada umat-Nya. Semoga melalui pekerjaan Roh Kudus, berita Natal ini mengubahkan kehidupan para kaum bapa untuk sungguh-sungguh memiliki ketulusan hati, memiliki karakter yang baik. Tentunya semuanya itu dapat terjadi ketika para kaum bapa senantiasa hidup di dalam Tuhan dan mau berada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam ibadah Natal saat ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan. Kuduskan, berkati, supaya berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk para kaum bapa dalam melaksanakan panggilan di tengah-tengah kehidupan keluarga sebagai kepala keluarga, seperti firman-Mu harus memiliki karakter yang penuh kasih, menjadi ayah, menjadi suami yang baik. Tentunya dalam keterbatasan para kaum bapa, sungguh mengaku di hadapan-Mu bahwa mereka tidak mampu. Dan karena itu, perlengkapilah ya Tuhan. Supaya dengan kesetiaan dapat melaksanakan panggilan, baik di tengah-tengah keluarga, dapat menunaikan tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarga. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami mendoakan untuk
para suami atau ayah yang karena melaksanakan tanggung jawab untuk mencari nafkah di bulan Desember dalam merayakan Natal bahkan menyambut tahun baru, mereka harus terpisah jauh dari keluarga. Dimanapun mereka ada saat ini, Tuhan kiranya memelihara dan memberkati, memberikan kesehatan. Walaupun terpisah jauh dengan istri, anak-anak, keluarga, bahkan persekutuan, tapi iman dan harap mempersatukan kami. Kami bersyukur yang Tuhan perkenankan untuk boleh berkumpul bersama dengan keluarga, merayakan Natal dan menyambut tahun baru. Kesempatan indah itu adalah anugerah dari Tuhan. Semoga kebersamaan dapat dinikmati dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami mau mendukung dalam doa buat para kaum Bapa yang saat ini masih sedang bergumul dan berjuang dalam usaha ataupun untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Ya Tuhan, nyatakanlah kasih karunia-Mu untuk memberkati, memulihkan usaha yang dilakukan, yang sedang dalam keterpurukan karena situasi pandemi saat ini. Bahkan yang sedang mencari lapangan pekerjaan, bukakan jalan Tuhan, berikan kemudahan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, berkati kehidupan keluarga, tiap keluarga, sehingga sungguh-sungguh sukacita dan damai Natal itu boleh dinikmati. Mendoakan, memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya kami semua diperkenankan untuk melewati tahun ini, menyambut tahun yang baru di tahun 2021. Berkati persekutuan kaum Bapa yang ada di Jemaat Keramat, berikan semangat untuk membangun persekutuan ini. Bahkan pengurus, Tuhan berikan hikmat, kesabaran, sukacita untuk menata pelayanan dengan baik. Kami bersyukur walaupun dalam situasi mewabahnya COVID-19, kami menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib, pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat boleh berlangsung. Walaupun dalam keterbatasan, tapi kami memiliki kerinduan yang sangat besar untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan di tengah-tengah penata layanan yang kami lakukan. Berkati Bapak Ibu Majelis, pengurus-pengurus OIG, berilah kami hikmat Tuhan untuk menata pelayanan dengan baik. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pada saat ini, berkati Tuhan sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebersamaan yang boleh kami alami baik di gedung gereja maupun lewat media virtual karena ada yang mengikuti secara live dari rumah masing-masing. Semuanya itu karena anugerah dari Tuhan. Dan kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, berikan hikmat Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan, untuk menanggulangi kondisi atau keadaan yang saat ini sedang kami alami karena pandemi COVID-19.
Ya Allah Bapa dalam sorga, kehidupan kami semua kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Berkati keluarga, anak-anak atau cucu, karuniakanlah mereka semua hari depan yang penuh dengan harapan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut sempurnakan. Kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Putra Natal, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam penyakit, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah telah memilih dan mengutus kita untuk memberitakan kabar sukacita dimanapun dan kapanpun. Allah berjanji akan beserta kita. Karena itu, kuatkanlah hatimu dan hadapilah hidup ini dengan semangat yang tak pernah padam, penuh kerja keras, dan memiliki pengharapan yang teguh. Mari berdiri. Muliakanlah Tuhan
Sidang masa raya Natal, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Silakan duduk kembali. Dengan demikian, untuk acara kita yang kedua, yaitu ibadah Natal PKB Jemaat Keramat, telah berakhir. Dan kita mengucap syukur karena Tuhan telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yulia, dan memberitakan firman kepada kita sekalian yang ada dalam gedung gereja atau yang ada di rumah. Kiranya firman ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, khususnya selaku PKB, menjadi Bapa yang baik, tidak ringan, tetapi kita punya Allah yang senantiasa menolong kita. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu kita akan bersama-sama menyanyikan Mars PKB. Saya mengundang kita untuk berdiri.
Gimana? Sudah bisa? Semoga ada ya. Itu ada gitu ini. Coba syair tulis syair Mars PKB. Syair PKB aja. Ya. Mic-nya ada di multimedia, Pak. Iya. Silakan duduk kembali. Ini PKB kayaknya kita perlu belajar lagi nih. Baik, kita masuk di acara berikutnya, yaitu sambutan. Yang pertama akan dibawakan oleh Ketua PKB. Untuk itu, waktu dan tempat kami berikan. Shalom. Selamat malam. Salam damai untuk kita sekalian. Salam bagi Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah Natal dari rumah. Tuhan memberkati kita semua. Kita patut bersyukur bahwa Natal PKB yang saat ini sedang kita rayakan adalah Natal pertama. Kemudian juga secara virtual, dan kita tahu semua bahwa ini akibat dari wabah corona.
Kita patut bersyukur walaupun kita dalam pandemi Corona, kita masih bisa melaksanakan perayaan Natal ini dengan penuh sukacita. Tuhan dimuliakan. Makna Natal yang kita sering rayakan tentunya adalah kita mengambil dari sosok pribadi Yesus yang datang ke dunia ini, walaupun dia sebagai raja di atas raja, dia adalah juru selamat kita, tapi datang di dunia ini serendah-rendahnya dan paling hina kelahirannya. Saya kira Bapak Ibu sudah mengerti apa maksud dari nats ini. Kemudian tak lupa kami ucapkan atas nama pengurus PKB GT Jemaat Keramat dan anggota kepada hambanya Ibu Pendeta Yulia Tangalayu yang sudah memimpin kita dalam ibadah ini. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan. Saya sangat terharu. Sebenarnya firman yang dibawakan Ibu Pendeta itu, saya ingin memang ayat itu yang mau dihotbahkan, tetapi kenapa Ibu Pendeta juga kebetulan ayat itu yang dihotbahkan, makanya saya senang banget secara pribadi. Karena mengajak kita sebagai bapak-bapak untuk berlaku baik terhadap keluarga, terhadap istri, anak. Kita berlaku jujur, dan satu lagi saya tambahkan bahwa kita harus setia. Ya, mungkin bapak-bapak ada yang tertawa dalam hati, wah, kenapa Bapak Erik suka ini? Artinya pengalaman itu harus kita bagikan kepada orang, pengalaman baik atau buruk dalam keluarga kita. Kita harus jujur mengakui di hadapan Tuhan. Ya, saya kira itu yang saya patut bersyukur Natal ini, walaupun kita dalam keadaan begini merayakannya, tapi saya patut berterima kasih. Kemudian saya berterima kasih kepada majelis, juga adik-adik multimedia yang sudah bersusah payah menyediakan segala fasilitas, juga pekerja gereja yang membantu kami dalam segala hal. Terima kasih Ibu PWGT yang sudah menghadiri ibadah PKB. Ada PPGT di sini, terima kasih. Pembimbing sekolah minggu atau guru sekolah minggu, bersemangat Buddha le. Kemudian pengurus PKB yang sangat aktif, saya tidak sebutkan namanya satu persatu, maupun yang tidak aktif, sangat mendorong, memotivasi kami untuk melaksanakan sehingga terlaksana Natal ini karena doa kita bersama-sama. Kemudian saya mengucapkan juga banyak terima kasih buat Anakda Richard yang sudah mengiringi kita, adik-adik PKB, vokal group yang sudah memuji Tuhan, kurasumang Buddha, bayi Buddha patotu teku lambik ku parampo, napuang mora, pasake ki solanasang. Dan saya minta maaf mungkin dalam acara ini ada yang tidak berkenan di hati kita. Tolong dimaafkan yang sebesar-besarnya. Jangan kita bawa ke rumah, simpanlah
itu dan ditutup dengan kasih. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua, napasake kipu mamatua, lalu keluarga kita masing-masing. Baik pada moto, satu yang saya mau sampaikan adalah la mioliopa. Salam PKB. Ay, tolebi. Ay, pisampa. Ay, kurre sumanga po mama tua. Kita beri tepuk tangan buat Ketua PKB. Luar biasa ya, semangat. Baik, sambutan yang kedua dari PMG yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Amos. Waktu di tempat diberikan. Yang saya hormati Ibu Pendeta sebagai pelayan firman, rekan-rekan majelis gereja yang hadir, para orang tuaku, pengurus PKB, ibu-ibu PW yang boleh ada bersama-sama pada kesempatan ini. Selamat malam, salam damai Natal buat kita sekalian. Tentu kita mengucap syukur bahwa PKB Jemaat Keramat boleh merayakan Natal tahun ini, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Perayaan Natal kali ini adalah perayaan Natal yang terakhir dilaksanakan di Jemaat Keramat tahun ini setelah pola minggu, PPGT, PWGT, dan perayaan Natal Jemaat dilaksanakan. Artinya kita semua ikut mengambil bagian dalam merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun dalam kondisi atau dalam keadaan yang sangat sederhana akibat wabah pandemi COVID-19. Malam ini saya sebagai salah seorang kaum bapa sangat bersyukur sekali boleh mendengarkan pesan-pesan Natal yang boleh disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi. Intinya adalah bagaimana supaya kita sebagai kaum bapa, sebagai seorang ayah mendapat penghargaan dalam pemandangan Tuhan. Catatan Ibu Pendeta tadi, kita harus menjadi seorang bapa, seorang ayah yang baik, dan juga menjadi seorang bapa dan seorang ayah yang memiliki ketulusan hati dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kita sebagai imam dan sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangga kita masing-masing. Posisi kita di dalam keluarga, memang kita ditempatkan sebagai kepala.
Tetapi di atas kita sebagai kepala di dalam keluarga ada Kristus yang menjadi kepala kita sebagai kepala keluarga. Nah, karena itu pesan Natal selain yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi khusus untuk PKB, kita adalah di bawah dari kepala keluarga yang agung, yaitu Yesus Kristus yang kita rayakan Natalnya malam ini. Dan karena itu ukuran kita dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai imam dalam keluarga, sebagai suami, sebagai bapa, kita harus merujuk kepada pengajaran Yesus. Tadi sudah banyak diuraikan Ibu Pendeta, baik pandangan Paulus maupun pengajaran yang juga disampaikan dari seorang laki-laki yang memiliki ketulusan hati untuk mau menerima Maria, yaitu Yusuf. Saya kira itu pesan Natal yang penting bagi kita semua, dan saya atas nama pimpinan Majelis Gereja Jemaat Keramat menyampaikan terima kasih kepada pengurus PKB bersama dengan anggota-anggotanya yang sudah boleh ikut merayakan Natal bersama tahun ini. Semoga Natal benar-benar mengambil hati di dalam pikiran dan di dalam hati kita semua untuk menjalani kehidupan ke depan, menjadi seorang bapak, menjadi seorang ayah yang baik, yang memiliki ketulusan dan selalu mendapat penghargaan dalam pandangan Tuhan. Akhirnya saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Terima kasih untuk kita semua. Bongi Melo. Salam PKB. Tolepi. Peace sampah. Semangat. Iya, terima kasih atas pesan-pesan Natal yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Amos sebagai PMG di Jemaat Keramat. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu Ramah Tamah, dan berkat telah disiapkan oleh PW di Gedung Serbaguna di bawah. Oh di Pastori ya? Iya, di Pastori katanya. Sebelum kita menerima berkat, kita akan mengucap syukur dalam doa, akan dipimpin oleh Bapak Gusti Bata. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang maha baik dan maha pengasih. Engkau telah menyertai memberkati kami dalam sesaat lamanya beribadah kepadamu, memperingati hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kiranya melalui makna Natal ini, kami semakin dikuatkan, iman percaya kami semakin diteguhkan dalam menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan pada kami sekalian. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Yulia. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, agar di masa-masa yang akan datang, hamba-Mu tetap sehat dan kuat,
untuk mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Saat ini Tuhan, kami akan menerima makanan dan minuman. Terima kasih atas berkat-Mu yang telah disediakan melalui Ibu PWGT. Biarlah kiranya dalamnya boleh memberikan kekuatan tubuh dan kesehatan tubuh yang baru untuk kami pakai mengangkat tugas pelayanan kami di masa-masa yang akan datang. Kami teringat akan sesama kami, saudara-saudara kami yang mengharapkan makanan dan minuman, kiranya Tuhan menyapa juga mereka sebagaimana Tuhan menyapa kami pada saat ini. Inilah doa kami Tuhan, sambut dengarkan kami yang berdoa dan ampuni salah dan dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Ya, terima kasih Bapak Gusti Bata. Baik, sebelum kita turun, semua yang menggunakan stola, mari kita berbaris di depan sambil kita menyanyikan Selamat Hari Natal. Kita memberi salam dengan protokol yang sudah disiapkan sambil jemaat satu persatu turun ke bawah langsung menuju ke pastori. Kita menyanyi Selamat Hari Natal. Dan sekaligus kami menyampaikan dengan berakhirnya acara Ramah Taman nanti secara otomatis akan berakhir juga acara Natal PKB Jemaat Keramat pada malam hari ini. Atas nama pengurus kami mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta, terima kasih buat Bapak-Bapak yang sudah meluangkan waktunya boleh datang, terima kasih buat PWGT, PPGT, Sekolah Minggu, perwakilan masing-masing, bahkan semua kita yang hadir pada malam hari ini yang ada di rumah, terima kasih. Ya, Pak Pendeta dan Ketua PKB silakan maju ke depan. Pak Pendeta dan Ketua PKB. Atas nama pengurus juga mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia yang sudah menyiapkan segala peralatan kita. Mari pengurus juga, mari kita ke depan. Pengurus PKB, silakan kita berbaris, kita memberikan salam jarak jauh kepada kita yang ada dalam ruangan ini dan kepada yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi di acara PKB selanjutnya dan sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Selamat Hari Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. A Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Iya. Salam PKB. Pisan Pak. Tolepi. Pisan Pak. Iya, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah di sana, saatnya kita ramah-tamah. Kalau mau bergabung silakan. Kita ramah-tamah di ruang terbuka di Pastori Jemaat Keramat. Iya, bagi bapak-bapak yang menggunakan stola, mari kita tutup tugas pelayanan kita sore hari ini dalam doa. Ya. Hah? Oh, katanya foto bersama dulu yang menggunakan stola. Setelah itu kita berdoa. Foto bersama dulu yang menggunakan stola yang bertugas. Di sini di belakang meja lilin. Pak di sini mah panjang sekali Pak.
Ayo, yang menggunakan stola tadi. Pak Pendeta jangan turun dulu.